Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua pagi hari ini? Pagi Bu. Pagi Bu, baik Bu, Baik. luar biasa. Baik. Ah, Baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya mau minta tolong Mas Calvin untuk buka dengan doa. Silakan Mas Calvin doa terlebih dahulu. Baiklah, untuk memulai acara pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih sekali Mas Calvin ya. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, jangan lupa untuk absen PJJ. Karena kalau kalian nggak absen dianggap tidak. Oke, dari absen saya selalu mengingatkan kalian untuk menjaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan karena kita tidak tahu virus itu dari mana ya. Tetap jaga jarak, gunakan masker ya. Jangan lupa, masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa ya? Pelajaran yang lalu tentang STAR UML. Mungkin Mas Calvin masih ingat apa itu STAR UML? STAR UML itu seperti semacam yang menggambarkan sebuah proses kegiatan. Pertemuan kali ini kita akan belajar salah satu pemodelan. Apakah sudah masuk? Sudah ya? Oke ya. Jelas kita akan mulai ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat use case diagram dengan menggunakan STAR UML ya. Jadi sebelum kita mulai ada sedikit kalimat yang mungkin bisa menyemangati kalian ya. Setiap detik sangatlah berharga karena waktu mengetahui banyak hal termasuk rahasia hati ya. Cie ya, ada yang punya rahasia hati nih. Jadi kita tidak bisa, artinya apa sih? Artinya kita tidak bisa mengulang hal yang sudah kita tinggalkan. Jadi kalian harus selalu semangat gitu ya. Nah, kita belajar tentang apa sih? Ya. Jadi yang pertama nanti kita akan belajar tentang kompetensi dasarnya, yaitu bagaimana kalian mendesain prosedur pembuatan model sistem berorientasi objek dengan menggunakan perangkat lunak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian diminta untuk menyusun model ya. Kemudian model itu adalah sistem berorientasi objek ya. Juga yang menggunakan perangkat lunak yang sama ya. Kemudian untuk yang ketiga, menerapkan apa itu? Relasi antar kelas dalam sistem berorientasi objek. Yang berikutnya adalah membuat relasi antar kelas ya. Itu adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Namun, tujuan pembelajarannya ada yang bisa membantu membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, gimana Mas Calvin bisa membantu membacakan? Bisa Bu. Ya, gimana? Silakan. Melalui kegiatan mengamati konsep dasar pembuatan permodelan use case diagram dengan menggunakan aplikasi STAR UML, peserta didik diharapkan dapat membandingkan prosedur pembuatan model use case diagram. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik mengkomunikasikan hasil pengamatan yang dilihat dari video pembelajaran. Yang terakhir adalah setelah mengidentifikasi aplikasi STAR UML, peserta didik dapat menyusun model use case diagram ke dalam STAR UML. Oke, terima kasih ya. Jadi nanti kalian diharapkan kalian bisa mulai jadi apa dulu? Kalian mengamati dulu ya kan? Mengamati dulu apa yang ada di dalam STAR UML itu. Setelah itu kalian mempraktikkan ke dalam pembuatan use case diagram. Tadi STAR UML sudah kita bahas ya. Sekarang kita akan membahas tentang use case diagram. Ya. Apa sih use case diagram itu? Use case diagram menceritakan apa yang sistem lakukan, atau di situ dikatakan what the system will do. Jadi apa sih sistem ini? Kemudian menekankan juga use case ini menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Juga kemudian STAR UML ini menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang pengguna atau user. Mumet ya kalau membaca teorinya. Nanti kita akan praktekkan langsung aja. Nah, role-nya seperti ini.
apa role-nya di situ? Mungkin bisa dijelaskan Mas Calvin untuk role-nya di situ yang terdapat di dalam. Role-nya dalam StarUML itu yang pertama adalah requirement documents. Baru untuk menjadikan use case diagram memerlukan proses aktor and use case. Lalu dari use case diagram itu bisa terdiri dari activity diagram, interaction diagram atau interaksi diagram, dan class diagram. Iya, itu Bu. Betul sekali, tepat sekali Mas Calvin ya. Jadi di dalam di dalam use case diagram itu seperti itu susunannya ya. Dia dari awal tadi apa? Requirement dokumen. Kemudian dia diturunkan. Jadi dokumen apa yang ada? Kemudian diturunkan sebagai use case diagram. Nah, di dalam use case diagram dikembangkan lagi ada activity diagram, interaction diagram, dan class diagram. Seperti itu ya. Sampai di sini cukup jelas? Cukup jelas Bu. Ada yang mau ditanyakan atau mungkin saya terlalu cepat? Tidak ya? Kalau tidak kita lanjutkan. Use case diagram itu terdiri dari apa saja Mas Calvin? Ada use case sendiri, lalu ada aktor atau seseorang pelaku, baru ada relationship atau hubungan antara aktor dan sistem, baru ada sistem boundary box. Iya, betul sekali ya. Jadi di dalam use case diagram itu terdapat beberapa elemen ya. Yang pertama adalah use case. Kemudian yang kedua adalah aktor, yang ketiga adalah relasi atau relationship-nya, kemudian sistem boundary box. Apa ya semua itu? Coba kita cari tahu ya. Use case itu digambarkan dengan oval. Ya. Itu dinotasikan elips atau oval itu ya. Kemudian di situ dikatakan a major piece of system fungsional. Jadi adalah dia bagian dari sistem fungsional. Kemudian dia ditempatkan dalam sebuah sistem boundary. Dan use case ini biasanya menggunakan kata kerja. Ingat-ingat, ketika kita menggunakan use case ya, bukan use case diagram ya. Kita menggunakan use case itu menggunakan kata kerja. Contoh, masukkan PIN, kemudian sudah apakah PIN benar, seperti itu ya. Jadi harus kata-kata yang mengandung kata kerja. Yang berikutnya adalah aktor. Aktor di sini bukan aktor film ya. Bukan aktor film ya, tapi aktor itu menunjukkan apa? Menggambarkan orang, sistem yang berhubungan dengan sistem yang lain yang ada pada saat itu. Jadi siapa sih yang berkepentingan dalam sistem itu? Itulah yang kita sebut dengan aktor. Gambarnya seperti orang ya. Jadi karena dia dianggap aktor, maka dia digambarkan sebagai orang. Contoh di situ adalah ada aktor dan sistem. Nanti kita akan pelajari contohnya. Kemudian ada sistem boundary. Apa itu sistem boundary? Tulis nama sistem di dalam kotak atau boundary, menampilkan batasan sistem atau scope of system. Kemudian actors are outside the scope of the system. Jadi nanti itu adalah layar kerja dari use case diagram. Jadi kalau kita mau mau membuat use case diagram, kita harus berada di dalam sistem boundary ya, ke dalam sistemnya ini ya, ke dalam sistem boundary-nya ini. Gitu ya. Nah, kemudian relationship namanya saja relasi ya. Namanya relasi, artinya apa? Yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem atau sebaliknya. Betul. Jadi namanya aja relasi ya, hubungan ya. Jadi relationship ini menghubungkan antara sistem, bisa aktor ke sistem, bisa aktor ke use case, seperti itu. Ada macam-macam di situ, ada asosiasi relationship, ada include relationship, external relationship, kemudian general relationship ya. Jadi itu tadi macam-macam dari relationship. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada penjelasan saya yang kurang
kurang dipahami dari materi yang saya sampaikan pagi ini? Atau mungkin saya terlalu cepat? Apakah sudah cukup jelas semua? Sudah jelas, Bu. Sepertinya sudah, Bu. Oke ya, bisa kita lanjutkan ya. Nah, ini ada asosiasi atau link antar aktor dan use case. Dia bisa menggunakan tanda bintang untuk menunjukkan multiplicity at the association. Bisa digunakan bintang, maksudnya mana yang penting. Kalau tidak digunakan pun tidak masalah ya. Jadi nanti untuk menghubungkan use case dengan aktor hampir sama dengan relasi, tapi nanti kita akan mengetahui kegunaan masing-masing, apa itu relasi dan apa itu asosiasi. Bedanya di mana ya? Nanti kalau kita sudah praktek kita bisa ketahui. Nah, di sini ada include relation. Nah, include relation ini apa? Pemanggilan atau apa? Penyertaan use case Yang wajib diharuskan pada sebuah sistem. Nah, tanda panah terbuka mengarah ke sub use case. Jadi misalkan di situ contohnya apa? Memasukkan kartu, kemudian memasukkan PIN. Karena memasukkan PIN berada di bawah subnya memasukkan kartu, maka garis yang digunakan adalah ini ya, apa? Include. Seperti itu ya. Paham ya? Nah, juga extend relationship. Apa ya? Kalau tadi include, sekarang extend. Nah, extend ini merupakan perluasan dari use case jika terdapat kondisi atau syarat yang terpenuhi. Ini juga memperluas use case untuk memasukkan perilaku opsional. Tanda panah terbuka mengarah ke parent based use case. Kalau tadi include dari parent ke sub atau ke anaknya. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau extend dari anak ke parent. Jadinya seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan dengan apa itu generalisasi? Generalisasi digambarkan sebuah garis berpanah tertutup pada salah satu ujungnya yang menunjukkan lebih umum, dapat digunakan pada use case dan aktor ya. Di sini ada contoh kasus. Mas Calvin bisa membacakan contoh kasusnya? Aplikasi pada sebuah ATM dengan skenario sebagai berikut. Sebuah bank mengoperasikan ATM dan mengelola banyak tabungan. Setiap nasabah memiliki setidaknya satu rekening tabungan pada satu bank tertentu. Setiap tabungan dapat diakses melalui kartu debit. Proses utama sistem ATM berkomunikasi dengan pusat komputer dan didesain untuk menangani beberapa transaksi. Setiap transaksi menunjuk sebuah tabungan tertentu. Suatu transaksi akan menghasilkan satu dari dua hal berikut. Transaksi diterima atau mengeluarkan pesan penolakan transaksi. Untuk melakukan sebuah transaksi akan melalui dua tahap, pengecekan tabungan dan pemrosesan transaksi. Proses pengecekan tabungan akan menetapkan persetujuan untuk proses transaksi. Jika persetujuan ditolak, ATM akan mengeluarkan pesan penolakan. Namun, jika diterima, transaksi akan diproses dengan menggunakan nomor rekening tabungan dan ATM membaca dari kartu debit. Pengecekan tabungan dilakukan bersamaan pada saat ATM memvalidasi kartu debit dari bank yang bersangkutan. Jika kartu valid, password akan dicek dengan nasabah. Ya, jadi ini contohnya. Jadi kalau kita membuat use case diagram, itu kita harus membuat skenario-nya. Skenario sendiri itu apa sih? Ada yang tahu apa itu skenario? Jadi skenario itu kayak kalau kita mau bikin film ya, kalau kita mau membuat film itu kan harus ada skenarionya dulu, harus ada jalan cerita dari sebuah film tersebut. Nah, dalam membuat use case diagram pun kalian diharapkan untuk membuat skenarionya terlebih dahulu. Contoh kasusnya tadi adalah kegiatan transaksi di ATM ya. Jadi kalau kita gambarkan, siapa yang sudah pernah melakukan transaksi di ATM? Sudah pernah, Bu, didampingi. Oh, didampingi nggak apa-apa. Gimana kalau ketika kamu melakukan transaksi di ATM?
Kecil sih, betul. Gimana? Pertama memasukkan kartu dulu, Bu. Ya, masukkan kartu, kemudian Kalau memasukkan PIN, kemudian memasukkan PIN untuk memvalidasi. Nanti ada proses verifikasi PIN-nya ini benar atau salah. Baru selanjutnya cek saldo kalau tidak salah. Sudah lama, Bu, saya sudah agak lama. lupa-lupa. Oke, betul ya. Jadi ini kalau kita mau transaksi di ATM itu pertama kita tentunya masuk ke mesin ATM, ke ruangan yang ada mesin ATM-nya ya. Kemudian kita masukkan ATM, kemudian kita masukkan PIN. Nah, kalau PIN kita sudah benar, nanti akan muncul menunya. Banyak menu di dalam ATM. Ada informasi saldo, ada menu transfer, kemudian ada menu pembayaran, kemudian ada banyak lagi, saya tidak terlalu hafal ya. Nah, pembayaran pun banyak, ada pembayaran listrik, pembayaran BDAM, ada pembayaran pembiayaan dan seterusnya ya. Ada transfer di akun virtual seperti itu ya. Jadi banyak sekali menu yang terdapat di dalam ATM. Setelah itu kita mau melakukan apa? Misalkan kita melakukan pengambilan uang, berarti kita pilih penarikan uang. Kita masukkan nominalnya, biasanya sudah tertera di situ ya, ada pilihannya nominalnya. Ada yang 1 juta, ada yang 100. Tapi jumlah saldo yang kalian punyai. Kalau lebih dari saldo yang kalian punyai bisa ditarik nggak? Oh, nggak bisa ya. Nanti akan muncul tulisan maaf saldo Anda kurang. Ya, malu ya sama ATM-nya ya. Kita ngambil lebih dari apa yang kita punyai ya, di-EC sama ATM-nya ya. Ya, jadi kita ambil sesuai dengan saldo yang kita punyai. Nanti ada pilihan pertanyaan, apakah akan melakukan transaksi lagi? Jika iya, maka dia akan kembali untuk memasukkan PIN, verifikasi lagi. Tapi jika tidak, maka dia akan langsung ada pilihan keluar dari transaksi yang ada di dalam ATM. Seperti itu kira-kira kalau kita melakukan transaksi di ATM. Sampai di sini penjelasan saya cukup jelas nggak anak-anak? Sudah cukup jelas, Bu. Oke. Jelas. Ini sayangnya kalian kan banyak yang tidak punya laptop ya. Jadi kalian terpaksa menginstal di app Android kalian ya. Salah satunya bisa menggunakan Draw. Apa Mas Calvin? Drawing UML, Drawing Express Lite, Draw Express Lite. Oke. Mas Calvin bisa share screen untuk mencoba transaksi ATM-nya. Sebisanya Mas Calvin dulu nggak apa-apa. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Saya ingin Oke, Bu. ketika kalian menggunakan aplikasi lain selain yang ada di dalam laptop kalian. Ini membuat ATM ya, Bu? Ya, transaksi di ATM. Aktornya ada nasabah, ada cara pertama membuat. Iya, cara pertama membuatnya. Membuka aplikasi, baru nanti di pojok kanan bawah ada lambang plus. Ini untuk menambah menambah new project atau diagram. Karena ini sebuah diagram singkat, maka kita pilih yang new diagram. Baru akan muncul, silakan memasukkan nama filenya. Kita akan membuat file ATM ya, Bu. Baru transaksi ATM. Baru untuk aktor di sini ada nasabah, ada juga itu dari jawabannya itu sendiri. Ya, betul. Oke, lanjutkan. Yang lain diperhatikan ya anak-anak ya, biar nanti nggak bingung pada waktu praktek. Nasabah baru ini kita klik 2 untuk menambahkan title-nya, mungkin istilahnya title atau judul di bawah aktornya tersebut. Ada nasabah, baru ada dari ATM. Oke. Baru nasabah di sini. Nasabah akan melakukan login di ATM. Itu bentuknya oval ya Mas.
Oh, iya Bu. Oval kan Bu, kotak ya? Oh, kotak. Betul, betul itu, tapi agak oval sedikit, itu kan agak lingkaran itu tadi bentuknya. Oh, oke Bu. Berarti gambar saya salah. Oh, betul tadi ya Bu? Iya, betul tadi, cuman agak ya, enggak apa. Oke, lanjut aja. Berarti dari nasabah tersebut memasukkan kartu. Memasukkan kartu ATM. Baru kemudian nasabah memasukkan kartu ATM, baru dari kartu ATM ini nasabah melakukan verifikasi ya. Ya, masih sama kan? Gak apa-apa, dilanjutkan dulu sebisanya Mas Calvin. Nanti kita belajar Oke, Bu. bareng. Verifikasi kartu, baru jika benar maka akan melanjutkan ke opsi. Jika benar nanti ada beberapa opsi, mungkin setahu saya ada bisa melakukan pengambilan uang, bisa melakukan transaksi online mungkin, dan yang terakhir mungkin bisa di beberapa ATM mungkin bisa membayar sesuatu, mungkin membayar rekening listrik, mungkin bisa, setahu saya loh Bu. Ya, apa, lanjutkan aja. Kita belajar bersama ya. Iya Bu. Ini dari memasukkan kartu ATM ke verifikasi kartu, sepertinya ada satu proses lagi. Jika benar lanjut, jika salah maka kembali ke proses memasukkan kartu ATM. Nah, isinya ini yang saya mungkin masih bingung cara menggambarkannya Bu. Oke, ya sip. Ini sudah cukup bagus Mas Calvin ya. Sudah lumayan ya, maksudnya pemahaman Mas Calvin untuk membuat use case diagram meskipun bukan menggunakan STAR UML sudah lumayan bagus ya. Prosesnya sudah lumayan, tapi ada beberapa proses yang terlewatkan. Nah, yang itu susah aku gambarkan Bu. Betul ya, nggak apa. Nanti kita belajar bersama. Sebelum kita melanjutkan untuk praktek STAR UML-nya ya, kita buka dulu STAR UML. Oke ya. Sambil menunggu STAR UML-nya, jadi saya akan jelaskan bahwa di dalam transaksi ATM ya, itu kita bisa melakukan, jadi aktor yang terlibat adalah ada nasabah, ada bank, dan ada teknisi ATM. Ada yang tahu kenapa kok butuh teknisi ATM? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok saya menambahkan teknisi ATM? Teknisi ATM berfungsi ketika mesin ATM tersebut mengalami sebuah problem atau sebuah permasalahan. Teknisi yang turun tangan. Betul, Mas Calvin, 100. Jadi kalau mesin itu trouble, kalau mesin itu rusak, biasanya ada teknisi yang memperbaiki. Juga teknisi itu bisa berfungsi untuk maintenance atau hanya perawatan saja ya, perawatan berkala. Jadi kalau kalian pernah lihat ada orang yang bawa alat banyak ke dalam mesin ATM, entah itu dia ngambil uang atau apa, atau mengisikan uang, itu biasanya ada teknisinya bersama pihak bank tersebut ya. Nah, sekarang kita akan belajar membuat membuat use case diagram ke dalam. Kalau sudah masuk, ini adalah jendela yang berada di dalam UML ya. Ada file, ada edit, ada format, ada model, ada tools, view, windows, debug, dan help. Nah, yang
Oke, di sini adalah modelnya. Nah, di dalam model ada app class diagram, ada package diagram, ada object diagram, composite struktur diagram, komponen diagram, deployment diagram, use case diagram, sequence diagram, communication diagram, set chart diagram, activity diagram, profile, PR, flowchart, dan BF diagram. Ya, jadi ada banyak yang bisa digunakan di dalam Star UML. Karena kita hari ini membahasnya tentang apa anak-anak? Use case diagram, maka kita pilih yang use case diagram. Nah, ya, ini halamannya yang ada di dalam use case diagram ya. Ini ada package, ada use case subject, ada use case, ada aktor, ada frame, ada association, ada direction, dan seterusnya ya. Nah, pertama kali kita membuat harus menggunakan apa? Nah, karena kita akan membuat, pertama adalah yang kita pilih apa? Use case. Use case dulu bukan sih Bu? Iya, betul. Atau Apa dulu? Ayo, coba. Aktor. Terlibat itu adalah yang pertama adalah use case-nya, aktornya dulu ya. Kita buat aktornya terlebih dahulu. Bentar. Saya habis dulu ini terlanjut. Agak lemot ini. Aktornya tadi kita ada nasabah. kemudian ada siapa lagi? Ada pihak bank. ATM. Banknya ya, misalkan ini bank nama banknya. Kemudian ada di sini adalah Teknisi. teknisi. Oke. Nah, sekarang kita akan kebanyakan. Kita akan membuat use case-nya. Bagaimana caranya? Pertama kita klik use case. Berarti langkah pertama kita membuat apa? Aktor dulu berarti. Aktornya kan sudah. Berarti kita apa dulu? Use case. Memasukkan kartu. Sistem Nah, pendaringnya Bu. Masukkan pin. Gitu? Bolehlah kita masukkan pin. Ya kan? Masukkan pin. Ya enggak? verifikasi kartu. Verifikasi. Verifikasi Bu. Pin, ayo. Kartu apa pin? Verifikasi pin dengan kartu toh. Iya. Mencocokkan apakah pin dan kartunya itu sama. ATM kan nggak butuh verifikasi kartunya. Dia butuh verifikasi Pin. Iya. Nah, tadi kalau dari masukkan pin ke verifikasi kita menggunakan apa? Input apa expand? Masukkan pin ke verifikasi. Kita menggunakannya apa? Include tuh. Include harusnya. Include. Benar, karena dari ya. Berikutnya setelah verifikasi pin Setelah verifikasi pin benar masuk ke pilihan Bu, menu. Menu utama. saldo ya, bisa apa saja. Nah, itu Nah, tuh, berarti silakan di sini cek saldo. kemudian apa? Pengambilan uang, transaksi, pembayaran, Ada juga apa? Transaksi. Transfer. Ya kan? Transfer. Ya. Jadi kita rapikan nanti aja. Transfer ada dua pilihan, tahu nggak? Apa saja? transfer satu bank sama transfer dengan bank lain. Betul. Transfer bank. Ya. Oh, berat. Transfer antar bank. Yang kedua adalah Transfer satu beda bank.
Berbeda Bang. BC Bank. Beda. Oke ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan garisnya yang apa? Kita menggunakan asosiasi. Jadi apa namanya? Tarik. Skor kita tarik ke masing-masing ini. Ya. Nasabah kemasukan P, verifikasi cek saldo. Oke. Oke, semuanya ya dihubungkan ya. Nanti dirapikan dulu ya. Sudah cukup jelas belum anak-anak sampai di sini? Sudah cukup jelas Bu. Berarti sebenarnya gampang ya. Gampang. Ya Bu. Cuma memerlukan logika menurut Ya, saya. betul, membutuhkan logika yang sangat bagus ya. Nah, ini saya rasa sampah saya sudah cukup ya. Kalian bisa coba praktek sendiri. Saya file, save as. Kalau kalian mau mengekspor atau membuat dalam file yang lain, silakan ekspor aja. Kemudian kalian pilih export as. Misalkan mau dibuat PNG, JPEG atau yang lainnya. Gitu ya. Saya kira cukup jelas ya penjelasan saya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya stop share screen-nya? Cukup jelas? Halo anak-anak? Halo Bu, sudah cukup jelas Bu sepertinya. Oke, sudah cukup jelas ya. Sudah jelas Bu. Sudah. Kita akan beralih ke tugas ya. Kalian sudah gabung ke Google Classroom ya. Coba di share. Saya share screen ya Bu. Iya. Oke, di share screen dulu Mas Calvin. Ya, yang membuat itu. Ini ya Bu, tugas membuat use case diagram. Iya, tugas membuat. Nah, itu dibaca Mas Calvin. Tugasnya apa? Pelajari materi yang terdapat pada link video tersebut. Buatlah kelompok dalam satu kelompok berjumlah 4 orang. Kemudian buatlah use case diagram penjualan beserta skenario-nya. Nah, oke ya. Kalau tadi kita sudah praktek membuat transaksi ATM, nanti kalian membuat sistem penjualan. Wah, lebih gampang kayaknya. Iya, lebih gampang. Yang satunya lagi Mas Calvin. Oh, saya buka ya Bu. Ya, dibuka aja nggak apa-apa. Wih. Aku sudah masuk. Mulai. Ya, yaitu ada 10 Om. soal ya. Nanti silakan kalian kerjakan ya 10 soalnya itu. Nilainya nanti akan langsung masuk ke tempat saya, jangan khawatir. Dikerjakan sebaik mungkin sebisa kalian ya. Teori sudah saya berikan semua ya. Kira-kira ada yang mau mengambil kesimpulan nggak dari pelajaran kita hari ini? Apa itu use case diagram tadi Mas Calvin? Atau yang lain coba? Dari tadi Mas Calvin terus nih yang jawab nih. Jadi use case diagram itu apa? Mbak Yuli tadi, ayo berarti sudah baca kan di PPT-nya? Apa kesimpulannya use case diagram? Halo? Mungkin Mbak Sarah? Use case. Ya udah berarti Mas Calvin lagi nih yang ngasih. Kalau kesimpulannya adalah use case diagram itu adalah sebuah diagram yang menggambarkan atau yang menceritakan apa yang akan dilakukan oleh sistem tersebut dan lebih menekankan pada apa yang akan, bukan bagaimana sistem itu bekerja, melainkan apa yang akan dilakukan oleh sebuah sistem tersebut. Oke, betul. Jadi kalau begitu use case diagram ini kalau kalau bisa disimpulkan use case diagram bisa dipakai untuk apa saja? Tadi contohnya ada transaksi apa tadi Mbak Yuli? Transaksi ATM Bu. Betul. Kemudian tugas yang akan kalian buat membuat apa? Penjualan. Oh, jadi use case diagram bisa digunakan untuk sistem ya. Oke. Baik ya anak-anakku semua, jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan ya. Waktunya saya beri waktu berapa itu? 1 minggu ya. Untuk yang tugas pertama adalah tugas kelompok yang buat use case-nya ya. Di dalam nanti dibuat secara berkelompok, nanti dibagi sendiri kelompoknya bebas ya.
langsung nanti kalau sudah selesai dibuat PDF saja, masukkan ke link yang ada di Google Classroom. Ya, kemudian untuk yang evaluasi ini saya beri waktu kalian 30 menit ya nanti untuk mengerjakan. Langsung 30 menit. Kalau sudah selesai nanti dia akan selesai sendiri ya. Nah, anak-anakku semua, saya rasa pelajaran kita pada pagi hari ini sudah cukup menarik ya. Kalian bersemangat sekali, saya senang ya. Saya harapkan di pertemuan selanjutnya kalian tetap seperti ini, semangat terus belajar dan tetap jaga kesehatan ya. Oh ya, minggu depan kita akan mempelajari activity diagram. Silahkan kalian persiapkan dulu untuk mencari tahu apa itu activity diagram sehingga minggu depan kita bisa langsung membahas dengan cepat, gitu ya. Baik anak-anakku semua, sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari, Mas Calvin bisa tutup dulu dengan doa. Silahkan Mas Calvin. Oke, baiklah. Untuk mengakhiri kegiatan ini, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Calvin. Oke anak-anak, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.